Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Devi Nurayati. My student number is 59. Now, I will continue the explanation about figurative, especially figurative alliteration, assonance, and emphasis. For the first is alliteration. What is alliteration? Alliteration is a form of translation that use consonantal letters at the beginning of a word. This iteration consists of 2 or 3 letters repetitions. This form of alliteration often found in poetry of prose literature. Actually, the reader is invited to understand how the writer feels. So, for the readers of poetry, so touching and sometimes very suitable with the condition of the hearts of the readers. And then, basically, alliteration they are translate must be alliteration also to maintain the beauty of the source text or TSO. Jadi, aliterasi itu adalah sebuah pengulangan kata pada permulaan kata untuk membuat suatu rangkaian kata yang sempurna. Nah, biasanya ini terdiri dari 2 atau 3 pengulangan kata. Dan juga biasa ditemukan di puisi atau karya sastra lainnya. Tapi biasanya sering ditemukan di karya sastra puisi. Nah, aliterasi ini digunakan penulis untuk mengutarakan apa yang dia rasakan atau apa yang ingin dia tuangkan, sehingga pembaca itu juga merasakan apa yang dirasakan oleh penulis itu sendiri. Nah, itu kenapa dibuat dengan pengulangan kata pada permulaannya. Nah, selanjutnya pada dasarnya aliterasi yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia juga harus menggunakan aliterasi juga. Kenapa? Karena untuk mempertahankan keindahan dari karya sastra itu sendiri. Jadi yang awalnya atau TSU-nya itu dari bahasa Inggris dialiterasikan menjadi bahasa Indonesia atau menjadi TSA-nya itu bahasa Indonesia harus menggunakan aliterasi juga karena untuk mempertahankan keindahan dari karya sastra itu sendiri. For the example is between promise and performs. Nah, itu kan dari TSO atau bahasa sumbernya. Nah, jika diterjemahkan menjadi antara janji dan pelaksanaannya. Nah, ini bukan termasuk aliterasi karena tidak menggunakan huruf konsonan pada awal katanya. Nah, jika dialiterasikan menjadi antara perkataan dan perbuatan. Nah, kenapa tidak janji dan perbuatan? Karena promise yang artinya janji sama halnya dengan mengucapkan. Jadi seseorang yang berjanji itu kan diucapkan. Jadi janji itu disamakan dengan perkataan atau pengucapan. Nah, performs itu biasanya suatu pelaksanaan atau penampilan gitu kan. Nah, di sini dialiterasikan menjadi perbuatan. Jadi TSA-nya menjadi antara antara perkataan dan perbuatan. Itu menjadi aliterasi. Promise pakai P and performs pakai P. Nah, dialiterasikan menjadi P juga. Perkataan dan perbuatan. Nah, the other example is
Peter Piper picked a pack of pickled peppers. Nah, dari TSA-nya ini menggunakan konsonan P pada katanya itu. Jika diterjemahkan ke TSA, diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Peter Piper pungut satu patukan buah perdu peda yang pakai pengawet. Seperti itu. Jadi katanya itu menggunakan huruf konsonantal yang sama. Another example is peering and poking yang memiliki makna mengamati dan menyentuh. Pada bahasa sumber memiliki konsonan P, sedangkan pada bahasa sasarannya menggunakan M. Nah ini kan nggak sama, ini nggak apa-apa. Yang terpenting itu menggunakan huruf konsonan yang sama ketika diterjemahkan ke bahasa sasaran. Ketika menggunakan M, ya menggunakan huruf M. Ketika menggunakan huruf K, ya menggunakan huruf K. Tidak boleh menggunakan huruf M dan K karena aliterasi ini menggunakan huruf konsonan yang sama pada katanya. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa alliteration often found in poetry of prose literature. Jadi, saya di sini ada sebuah contoh puisi yang saya ambil dari channel YouTube Erika Dejen yang berjudul Rain atau Hujan. Nah, bisa diperhatikan di baris pertama sampai terakhir itu mengandung aliterasi dari bahasa sumbernya. And for the second is figurative assonance. According to KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, assonance is the repetition of vowels in a series of words. The application of assonance usually aims to provide internal rhymes in a sentence of words. Assonance is a repetition of the middle vowel sound, like fight and hive, and then pen and make. The sound of assonance is often found at a line of poetry, and assonance different with rhymes because rhyme is an effect that created by combining the end of a certain word. Jadi asonansi adalah sebuah pengulangan huruf vowel atau vokal yang biasanya ditemukan di karya sastra puisi. Nah, huruf vowel ini juga biasanya ditemukan di tengah kata. Jadi berbeda dengan rima. Kita biasa menemukan rima itu di akhir sebuah karya sastra puisi. Jadi sangat berbeda. Seperti contohnya the example is here the mellow wedding bells. Jadi bisa dilihat huruf vokalnya ada di mellow wedding bells yang memiliki arti dengarlah dayuan gamelan kawin itu. Jadi yang bahasa sumbernya itu menggunakan assonance, jadi ketika diterjemahkan juga harus menggunakan assonance. Sama halnya seperti aliterasi. Karena aliterasi dan assonance itu masih mempertahankan keindahan dari karya sastra itu sendiri. Jadi tidak ada pengubahan figuratifnya. Mungkin hanya pada hurufnya. Seperti kalau aliterasi kan menggunakan huruf konsonan dan assonance kan menggunakan huruf vowel di tengahnya. And
For the third is figurative euphemism. Figurative euphemism is the expression of abusive language style and then expressed in subtle words. So, euphemism is a style language that refines a word to show politeness. The characteristics of euphemism are used to replace words that are considered taboo and as communication with older people to make them look polite. Jadi euphemism ini digunakan untuk mengubah sebuah kata tabu atau yang biasanya jarang diucapkan atau terkesan keras dan menggantinya dengan kata yang lebih halus. Biasanya kalau di majas bahasa Indonesia kita sering menjumpai contoh wah tulisan kamu bagus ya sampai aku nggak bisa baca. Kan di situ memiliki makna yang tulisan kamu jelek sampai aku nggak bisa baca, seperti itu. Kemudian ada lagi biasanya itu wah suara kamu bagus ya tapi lebih baik kamu diam. Wah suara kamu merdu ya, merusak dunia, kan kayak gitu. Itu biasanya ditemukan di contoh masih di bahasa Indonesia digunakan lebih sopannya. Kan pada intinya kan ingin mengatakan yang sejujurnya tapi menggunakan bahasa yang lebih sopan. Nah, biasanya ini juga digunakan untuk orang yang lebih tua kita menggunakan bahasa yang lebih sopan. And then in English we always see example like passed away atau meninggal dunia. Kita kan mengartikannya meninggal dunia, gak mungkin kita mengartikannya mati. Seperti contoh his grandfather passed away, memiliki arti kan kakeknya meninggal dunia atau kakeknya wafat. Gak mungkin dong kita menggunakan kata kakeknya mati, itu kan gak sopan. Jadi menggunakan penerjemahan kakeknya itu meninggal atau kakeknya itu wafat. Euphemism have several categories. The first category is death and dying, yang memiliki makna sebuah kematian, like passed away, yang memiliki arti pada umumnya yaitu mati, tapi lebih sopannya itu menggunakan wafat atau meninggal dunia. And the second is various states of employment, yang berhubungan mengenai suatu pekerjaan, like between jobs. It mean employment, yaitu seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran. And the third is bodily functions, yaitu mengenai fungsi dari tubuh, like break wind. It mean pass of gas, yaitu seorang yang kentut. And the fourth is physical and mental attributes, yaitu mengenai kondisi fisik dan mental seseorang itu, like big bone, memiliki arti bahwa fat or overweight, jadi orang tersebut memiliki berat badan yang berlebihan atau obesitas, seperti itu.